Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sobat semuanya, berjumpa lagi bersama saya Ahmad Syairozi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan belajar pecahan. Ini merupakan bagian yang ketiga, di mana bagian yang kedua itu tentang penjumlahan dan pengurangan. Bagian yang pertama tentang pecahan senilai dan mengurutkan pecahan, di mana bagian yang sebelumnya itu akan saya tulis di bagian deskripsi. Ya, kali ini tentang apa ya? Kali ini kita belajar tentang perkalian pecahan. Nah, tentunya berbeda juga dengan penjumlahan dan pengurangan. Ya, seperti apa bedanya? Nah, oke ya, kita akan lihat. Di sini ada seorang peneliti. Nah, ini ada teman kita yang menjadi peneliti. Dia itu ingin mengambil setengah dari cairan Y yang berada dalam botol. Nah, cairannya apa itu? Nggak tahu, pokoknya itu namanya cairan Y. Kemudian jika banyak cairan dalam botol itu adalah 3/5 bagian. Nah, jadi sudah ada 3/5 bagian. Kemudian dia itu ingin mengambil setengahnya dari itu. Nah, tentukan banyak cairan yang diambil. Oke. Jadi ilustrasinya seperti ini ya. Permasalahan ini kita bisa mengubah menjadi setengah dari 3/5 bagian. Itu berapa? Ya kan? Karena awalnya kan ada 3/5 bagian. Kemudian dia ingin mengambil setengah dari 3/5 itu. Nah, jadi kita tulis setengah dari 3/5 bagian. Atau biasanya kalau di matematika ini bisa kita tulis menjadi setengah kali 3/5. Ya. Nah, jadi misalkan cairannya seperti ini ya. Ini ada di gelas tabung ini. Ini kan kita sudah belajar di video yang kedua atau pertama. Ini kan 3/5 kan. Ini kan 3/5. Kok bisa 5? Iya, kan ini kan 5, keseluruhannya kan 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita akan mengambil setengahnya, ya kita tinggal bagi aja. Ya. Nah, tapi di sini kita tidak menggunakan gelas ini ya, gelas tabung ini, tapi kita akan menggunakan kertas ya atau kotak ini. Kalau misalkan kita itu diminta membuat 3/5 bagian, nah maka jadinya kayak gini. Nah, ini kan 3/5 bagian. Ya kan? Ada 3/5 bagian. Tiganya dari mana? Dari yang diarsir. Kemudian kotaknya semuanya kan ada 5. Baik, setelah kita mendapatkan 3/5 bagian itu bentuknya adalah seperti ini. Kemudian kita ingin mengambil setengahnya dari ini. Bagaimana cara mencari setengahnya? Ya berarti kita tinggal membuat garis tengah-tengah ya kayak gini. Nah, ini maka kita peroleh bangunnya seperti ini. Setengahnya berarti ini kita arsir yang warna biru. Nah, jadi ini merupakan setengah dari 3/5 ya. Nah, ini merupakan setengah dari 3/5 bagian tersebut. Pertanyaannya, yang warna biru itu berapa bagian ya? Nah, ya kita hitung. Yang warna biru ini kan ada 3 kan ya, berarti ini pasti 3. Nah, 3 per berapa? Apakah 3/5? Ya enggak, karena kan lebih kecil ini. Makanya kita buat garis lagi, thread. Nah, maka keseluruhan kotaknya ada berapa ini? Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ternyata ada 3/10 bagian. Nah, berarti setengah kali 3/5 itu sama dengan 3/10. Ya, karena tadi setengah dari 3/5 itu adalah setengah kali 3/5. Ternyata hasilnya 3/10. Nah, ternyata ini kalau kita gunakan perhitungan, caranya yaitu, coba perhatikan, ini kan sama aja dengan 1 kali 3 ya, 3. 2 kali 5 berapa? 10 kan? Nah, berarti untuk melakukan operasi perkalian ya, caranya yaitu kita kalikan atas dengan atas atau pembilang dengan pembilang, kemudian penyebut dengan penyebut ya. Atas dengan atas, bawah dengan yang bawah ya. Atau biasanya di buku-buku itu dilambangkan kayak gini, ada huruf A per B dikali C per D itu sama dengan A kali C B kali
D. Ini kalau di buku seperti ini. Ya, intinya atas kali atas, bawah dikali bawah. Jadi berbeda dengan penjumlahan dan pengurangan ya. Oke, sekarang kita akan ke contoh ya biar lebih paham. Ya, ada beberapa contoh. Ini ada 6 contoh. Oke. Kita kerjakan ya. Nomor 1. Oke, 3/4 dikali 3/10. Oke, atas dikali atas, bawah dikali bawah. Ini kita kali. Oke ya, saya ganti warna yang lain biar lebih cerah. Oke. Berarti ini 9 ya kan. 4 kali 10. 40 ya, gampang kan ya. Berikutnya, oke, ini kita kalikan berarti berapa? 6/10. Nah, karena masih bisa disederhanakan, maka kita sederhanakan. Ini dibagi berapa ya? Bagi 2 ya. Bagi 2 sehingga kita peroleh 3/5. Nah, ternyata ya nomor 2 ini, soal nomor 2 sama dengan nomor 3, sama. Cuman ini angkanya ya sama. Kita akan coba pekerjakan dengan cara lain ya. Oke, kebetulan 2 di sini dan 2 di sini kan bisa kita bagi. Ya kan? Oke, 2 dengan ini kita bagi 1 kan ya? 1. Berarti 3 kali 1 3, 5 kali 1 5. Nah, sama kan dengan ini? Jadi caranya ternyata kalau misalkan ada angka yang bisa dibagi atas dan bawah, maka ya kita bagi aja biar lebih mudah untuk mengerjakan. Oke, contoh nomor 3 ya. Ini kalau kita kerjakan langsung kayak gini, atas kali atas, bawah kali bawah, maka kita akan memperoleh 15/4 kali 6 berapa? 24. Nah, ini kebetulan bisa disederhanakan. Bagi 3 ya, maka kita peroleh 5/8. Nah, sekarang kalau kita kerjakan dengan cara yang tadi, kebetulan angka ini ya, saya hapus. 3 dan 6 ini bisa kita bagi. Ya. 3 dan 6 bisa kita bagi. Ini 1, ini berapa? 6 bagi 3. 2 kan? Nah, saya kerjakan di sini ya. Oke. 1 kali 5, 5. 4 kali 2, 8. Oh, ternyata sama. Ini dan ini. Nah, jadi seperti itu. Berikutnya ini juga ya. Kita kalikan kalau pakai cara biasa. Ini kan 12 ya. 8 kali 9 kan 72. Nah ini ternyata masih bisa disederhanakan lagi. Nah, dia angkanya kan besar. Nah, agar nggak besar makanya kita juga harus melihat bahwa di sini ternyata bisa dibagi nih. Ya, ini bisa dibagi. Saya pakai warna lain, oke, biar nggak rancu. Ya, 3 dengan 9 kan bisa berapa? 3 kan. Nah, kemudian ini 1 kan. 8 dengan 4 berapa? Ini 1, ini 2. Oh, ternyata ini kalau kita kerjakan hasilnya kita tulis yaitu 1 kali 1 1, 2 kali 3 6. Nah, sama. Ini juga gitu. Kita bagi, kalau kita bagi berapa? 12. Kita bagi 12 ya. Ketemunya ya 1/6. Cuman kalau cara yang langsung tadi itu kita harus menyederhanakan dan itu biasanya membutuhkan waktu juga, apalagi perkaliannya besar. Tapi kalau kita sederhanakan langsung seperti tadi lebih enak. Oke, berikutnya. Nah, ini ada 3 perkalian. Bagaimana caranya? Ya. Oke ya, caranya langsung saja kita gunakan cara yang bisa dibagi tadi ya. Jadi 2 dengan 6 kan bisa kita sederhanakan. Berapa ini? 3 kan? Ini 1. Kemudian berapa lagi? Oh, ini nih. 7 dengan 14 berapa? 2 ya, ini 1. Oke, 3 dan 15 bisa kan? Tapi saya nggak akan coret biar nggak bingung. Sebetulnya bisa aja. Langsung kita kalikan 1 kali 3 kali 2 berapa? 6. 1 kali 1 kali 15. Nah, 6/15. Nah, ini kalau kita sederhanakan, ini bagi 3, ini bagi 3, maka hasilnya adalah
2/5. Oke. Semoga bisa dipahami ya. Baik, kita lanjutkan di contoh berikutnya. Oke, ada 2 contoh soal, tapi di sini kita bukan diminta ya. Ini soalnya tentang pecahan campuran. Nah, kalau tadi kan pecahan biasa semua, ini pecahan campuran. Nah, kita tidak bisa menggunakan cara seperti di penjumlahan, di mana ini kita operasikan, tapi ini harus diubah ke pecahan biasa ya. Jadi ini wajib diubah ke pecahan biasa. Caranya ini kita kalikan 4 kali 2, ini tambah 4 kali 2 8, 8 tambah 1 9. Oke. Saya pakai angka warna lain. Ya. Ini kita pakai warna yang cerah aja. 9/4. Kemudian di sini kita kali 3 kali 3 9, 9 tambah 2 11, 11/3. Nah, ini kan ya. Kemudian biar lebih enak, langsung saja 9 dan 3 kan kebetulan bisa kan ya. Kita bagi saja 9 dan 3. Berapa ini? 3 ini 1 kan. Terus kita kali 33 dibagi 3 kali 11, 33. Ini 4 ya, karena 4 kali 1 kan 4. Nah, karena yang atas ini bisa lebih besar daripada yang bawah, maka perlu kita sederhanakan menjadi pecahan campuran ya. Oke, 33 dibagi 4. Nah, kan nggak bisa kan ya, koma kan. Tapi yang mendekati 33 itu berapa? Yang bisa dibagi 4, yaitu 32 ya. Karena 32 dibagi 4 itu kan sama dengan 8 kan. Berarti ini kita tulis ini adalah 8. Nah, kemudian di situ kan 33, sementara ini 32. Sisa berapa? 1 kan. Berarti ini 8, 1/4. Nah, ini kalau kita cek apakah ini sama dengan 33/4, ya kita hitung. 4 kali 8, 32. 32 tambah 1, 33. Oke, ini jawabannya. Selanjutnya, nomor 2, ini ada 3 perkalian, ya 3 faktor perkalian, tapi nggak masalah. Yang jelas ini kita wajib mengubahnya ke pecahan biasa dulu. Ya, ini kita kali, 3 kali 5, 15, ya kemudian ini tambah, berarti ini adalah 16/3. Kemudian di sini, ini kita kali, 5 kali 2, 10. Kemudian tambah 2 berarti 12. 12/5. Ini setengah ya. Oke, apakah ada yang bisa kita bagi? Oke, ternyata ada ya. Jadi ini saya ganti warna biar beda. Jadi 2 ternyata bisa membagi 6. Membagi 12. Nah, jadi 6. Nah, 3 di sini ternyata bisa membagi 6. Jadi 2. Oke. Sekarang kita tinggal mengalikan. 16 kali 2 berapa? 32. Nah, kali 1 kan nggak masalah. Jadi, kemudian ini yang bawah tinggal 1 kali 5 kali 1 ya 5. Oke. 32 dibagi 5 berapa ya? Ya kan koma kan, tapi yang bisa dibagi 5, yang paling dekat dengan 32 adalah 30. 30 bagi 5 berapa? 6 kan, berarti ini 6. Nah, ini 32, ini 30, selisihnya berapa? 2. Oke, berarti ini 2/5. Ini jawabannya, ya. Semoga bisa dipahami. Oke, untuk materi perkalian kita cukupkan sekian. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan melanjutkan di pembagian pecahan. Ya, semoga bermanfaat apa yang kita pelajari hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan atau kelebihan ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.